Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fitriana Salsabila, NPM 1903101054 dari Paralel B sesi B1 Grup D dan partner saya. Saya Desi Nuriali Farusdiana, NPM 1903 Oke, yang pertama yang kita bahas di sini adalah sterilisasi. Sterilisasi dapat didefinisikan sebagai proses yang secara efektif dapat membunuh atau menghilangkan mikroorganisme yang dapat berpindah seperti jamur, bakteri, maupun virus dari permukaan peralatan. Mikroorganisme dapat dikendalikan yaitu dengan dihangat atau dimatikan menggunakan berbagai teknik. Ya, selanjutnya ada metode sterilisasi. Jadi metode sterilisasi ini bisa dibagi menjadi 3. Ada metode secara kimia, mekanik, dan fisika. Kalau metode secara kimia itu biasanya digunakan beberapa zat kimia, contohnya seperti alkohol untuk mensterilkan dan membersihkan mikroorganisme yang terdapat dalam suatu benda atau bahan makanan. Kalau metode secara mekanik itu biasanya dilakukan proses filtrasi, biasanya itu digunakan untuk zat-zat yang seperti serum atau zat bahan cairan yang tidak bisa dipisahkan secara kimia maupun fisika. Lalu untuk yang metode secara fisika itu biasanya dilakukan dengan proses pemijaran, pembakaran, dan pemanasan seperti di hot air oven atau autoclave. Selanjutnya ada denaturasi. Nah, denaturasi itu apa? Denaturasi dapat diartikan sebagai perubahan atau modifikasi terhadap struktur sekunder, tersier, dan kuarter molekul protein tanpa terjadinya pemecahan ikatan-ikatan kovalen. Karena itu, denaturasi dapat pula dikatakan sebagai suatu proses terpecahnya ikatan hidrogen, interaksi hidrofobik, ikatan garam, dan terbentuknya lipatan atau biru molekul. Selanjutnya ada pasteurisasi. Jadi pasteurisasi ini adalah proses pemanasan yang digunakan untuk mengurangi mikroorganisme pada suatu bahan atau produk yang kandungannya tidak tahan panas. Biasanya dilakukan pada suhu rendah, yaitu kurang dari 100 derajat Celcius. Contoh bahannya biasanya bisa dilakukan pada susu. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi sterilisasi. Yang pertama ada waktu, di mana untuk semua jenis mikroorganisme itu waktu tidak semua mikroorganisme itu mati pada waktu yang sama. Sedangkan yang kedua itu ada suhu, di mana peningkatan suhu yang drastis akan mempercepat proses sterilisasi. Kemudian ada kelembapan. Kelembapan mampu mengubah sifat atau menggumpalkan protein. Lalu selanjutnya untuk aplikasi, biasanya proses sterilisasi itu pasti dilakukan di semua industri, khususnya seperti sterilisasi alat di laboratorium, makanan, kosmetik, air limbah air, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada proses sterilisasi. Di sini alat yang akan disterilisasi itu dicuci dulu dengan Aquades dan kemudian dengan alkohol. Nah, kemudian setelah dicuci dengan Aquades dan alkohol itu dibungkus menggunakan kertas coklat. Setelah dibungkus dengan kertas coklat kita masukkan ke dalam oven. Nah, di oven ini dilakukan pemanasan pada suhu 160 sampai 180 derajat Celcius. Kalau dalam percobaan yang kita lakukan ini, kita menggunakan suhu 160 derajat Celcius selama 1,5 jam. Kemudian setelah 1,5 jam, alat tersebut sudah steril. Kemudian dalam percobaan yang kita lakukan, di sini kita mensterilkan ada Erlenmeyer, Petri dish, preparat, dan tabung reaksi. Keempatnya ini, pertama-tama kita semprotkan dengan alkohol 70% dahulu, terus kita lap dengan kapas, kemudian dibungkus menggunakan kertas coklat. Setelah dibungkus, kita masukkan ke dalam oven. Ya, selanjutnya ada proses pembuatan zat. Jadi bisa dilihat dari diagram alirnya, di mana kita butuh bahan-bahan terlebih dahulu, lalu dilakukan proses penimbangan, dan selanjutnya dilakukan pencampuran. Di mana proses pencampuran ini nanti ditambahkan Aquades yang dihitung volumenya, lalu diaduk hingga larut dan homogen, sehingga akan menjadi larut. Selanjutnya pada praktikum kali ini itu digunakan untuk dilakukan proses pembuatan zat, yaitu seperti yang ada pada gambar ini. Salah satunya ada kristal violet,
di mana kristal violet ini dia membutuhkan bahan-bahan berupa kristal violet 1 gram dan Aquades 100 ml. Di mana saat proses praktikum kemarin itu dihasilkan warna, yaitu warnanya ungu seperti terlihat pada gambar. Selanjutnya ada Hughes kristal violet. Di sini kita pakai bahan yaitu larutan A, di mana membutuhkan 2 gram kristal violet yang ditambahkan alkohol 95% sebanyak 20 ml. Lalu larutan B-nya sebanyak 0,8 gram amonium oksalat dan ditambahkan Aquades. Di sini bisa kita lihat untuk larutan Hughes kristal violet memberikan warna yaitu warna ungu. Selanjutnya kita juga membuat larutan Vehling. Di sini ada jenis larutan Vehling A dan Vehling B, di mana untuk Vehling A di sini digunakan bahannya yaitu sebanyak 69,3 gram CuSO4, 5H2O, dan 1000 ml Aquades. Lalu untuk yang Vehling B, kita menggunakan 3 gram KNA tartrat, 100 gram NaOH, dan 100 ml Aquades. Di sini bisa dilihat warna yang dihasilkan dari Vehling A yaitu berwarna biru terang. Lalu untuk yang Vehling B dihasilkan warna bening atau tidak berwarna. Kemudian dalam percobaan kali ini dapat disimpulkan beberapa kesimpulan yang diperoleh. Yang pertama, prinsip kerja oven adalah dengan menggunakan udara kering untuk membebaskan alat-alat dari segala macam mikroorganisme tanpa kelembapan pada suhu operasi yang tinggi. Sedangkan autoclave prinsipnya adalah dengan menggunakan uap air panas bertekanan untuk membunuh dan menghilangkan kotoran dan mikroba yang terdapat pada alat atau bahan yang akan digunakan dalam praktikum atau percobaan. Yang kedua, pada praktikum sterilisasi ini digunakan 2 macam metode sterilisasi, yaitu sterilisasi kimia dan sterilisasi fisika. Sterilisasi kimia dilakukan dengan menyemprotkan alkohol 70% lalu diratakan dengan kapas agar merata, kemudian dibungkus dengan kertas coklat untuk mencegah kontaminan masuk. Kemudian dilakukan sterilisasi fisika dengan cara memasukkan alat-alat yang telah disemprotkan alkohol dan dibungkus kertas coklat ke dalam hot air oven pada suhu 16 derajat Celcius sampai 160 derajat Celcius sampai 180 derajat Celcius selama 1,5 jam. Dan kesimpulan yang terakhir, zat yang dibuat pada percobaan pembuatan zat kali ini antara lain methylene blue, crystal violet solution, Hughes crystal violet, asid alkohol, Lugol's iodine, Leuvold methylene blue, yang semuanya digunakan untuk pengecatan atau pewarnaan suatu mikroorganisme agar terlihat tampak jelas sel dari mikroorganisme. Sedangkan Vehling solution digunakan untuk identifikasi kandungan glukosa dalam sebuah larutan. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.